Lupakan sejenak nama-nama seperti Jeff Bezos atau Elon Musk. Jauh sebelum teknologi modern lahir, di jantung Afrika Barat pada abad ke-14, hiduplah seorang pria yang kekayaannya membuat miliarder hari ini terlihat seperti rakyat jelata. Inilah kisah Mansa Musa, penguasa kekaisaran Mali. Dia adalah Iron Man di dunia nyata. Namun, alih-alih baju besi canggih, seluruh hidupnya dikelilingi oleh emas murni yang tak terbatas. Namanya tercatat dalam sejarah bukan karena perang yang dia menangkan, tetapi karena kemurahan hatinya yang mampu mengguncang ekonomi dunia. Kekayaan Musa bukan datang dari sihir. Kekaisaran Mali berdiri di atas 3 tambang emas terbesar di dunia saat itu: bambuk, bo, dan galam. Di masa kejayaannya, Mali memproduksi hampir setengah dari pasokan emas di seluruh dunia. Namun, rahasia kekuatan Musa juga terletak pada garam. Di padang pasir Sahara, garam seringkali lebih berharga daripada emas. Musa menguasai rute perdagangan yang menghubungkan Afrika dengan Mediterania, menjadikannya pengendali utama ekonomi global saat itu. Mansa Musa tidak menyangka akan menjadi raja. Sebelumnya, saudaranya Mansa Abu Bakar II memiliki ambisi yang gila. Menemukan ujung Samudra Atlantik, Abu Bakar berangkat dengan ribuan kapal dan tidak pernah kembali. Musa, yang saat itu ditunjuk sebagai wakil, akhirnya naik tahta menjadi Mansa atau raja dari para raja. Dia mewarisi sebuah imperium yang sangat luas, meliputi wilayah yang kini kita kenal sebagai Senegal, Gambia, Guinea, dan Mali. Sebagai seorang Muslim yang taat, Musa memutuskan untuk menjalankan rukun Islam kelima. Namun, bagi seorang kaisar paling kaya di bumi, perjalanan haji bukan sekadar ibadah pribadi. Ini adalah pernyataan kekuatan politik dan ekonomi. Tahun 1324, Musa memulai perjalanan sejauh 4.000 mil menuju Mekah. Ini bukan sekadar karavan, ini adalah kota berjalan yang akan mengubah wajah sejarah selamanya. Bayangkan, kerumunan sebanyak 60.000 orang berjalan melintasi gurun paling mematikan di dunia. Karavan ini terdiri dari tentara, budak, pedagang, dan pelayan. Uniknya, 12.000 budak pribadinya semuanya mengenakan pakaian dari sutra Persia yang paling mahal dan membawa tongkat emas murni. Tidak ada satupun orang dalam karavan ini yang kelaparan. Musa memastikan pasokan makanan dan air terpenuhi dengan sempurna sepanjang perjalanan. Di tengah-tengah karavan itu terdapat 80 ekor unta yang sangat istimewa. Masing-masing unta memikul beban seberat 136 kg emas murni dalam bentuk debu dan batangan. Kemanapun mata memandang, hanya ada kilauan emas. Ini adalah pameran kekayaan terbesar yang pernah dilihat umat manusia. Di setiap tempat Musa berhenti pada hari Jumat, dia mendanai pembangunan sebuah masjid baru sebagai bentuk pengabdiannya. Saat karavan Musa tiba di Kairo, Mesir, seluruh kota tertegun. Sultan Al-Nasir Muhammad menyambutnya dengan upacara megah. Namun, terjadi momen ketegangan saat Musa diminta bersujud di depan Sultan. Dengan tegas namun santun, Musa menyatakan bahwa dia hanya bersujud kepada Tuhan. Pertemuan ini berakhir dengan persahabatan, di mana Musa memberikan hadiah emas yang sangat banyak kepada sang sultan dan para pejabatnya. Inilah bagian paling ikonik dalam sejarah ekonomi dunia. Musa sangat dermawan sehingga dia membagikan emas kepada setiap orang miskin yang dia temui di Kairo, Madinah, dan Mekah. Namun, kedermawanannya memiliki efek samping yang tidak terduga. Karena terlalu banyak emas yang beredar, nilai emas di Timur Tengah langsung jatuh
drastis. Ekonomi Mesir hancur dan butuh waktu 12 tahun untuk pulih. Mansa Musa adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang mampu mengendalikan harga emas dunia hanya dengan membagikannya. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Musa membawa pulang banyak cendekiawan, penyak, dan arsitek dari seluruh dunia Islam. Salah satunya adalah arsitek Abu Ishaq Al-Sahili dari Granada. Musa memiliki visi untuk menjadikan Timbuktu sebagai pusat peradaban. Di tangannya, Timbuktu berubah dari pos perdagangan kecil menjadi kota paling prestisius di Afrika, tempat di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Musa membangun Masjid Jingureber dan Universitas Sankore yang legendaris. Di masa itu, Timbuktu memiliki koleksi buku terbesar di Afrika. Para pelajar dari berbagai penjuru dunia datang untuk belajar astronomi, matematika, dan hukum. Ada pepatah terkenal saat itu, emas berasal dari tambang, garam dari gurun, tetapi kata-kata Tuhan dan harta ilmu pengetahuan hanya ditemukan di Timbuktu. Di sini, nilai sebuah buku seringkali lebih tinggi daripada emas. Kabar tentang Kaisar Emas ini akhirnya sampai ke telinga orang-orang Eropa yang saat itu sedang mengalami masa kegelapan. Pada tahun 1375, dalam Atlas Catalan yang terkenal, seorang kartografer menggambarkan Mansa Musa duduk di tengah benua Afrika, memegang koin emas besar dan tongkat kerajaan. Peta ini menjadi bukti bahwa dunia mengakui Mali sebagai salah satu kekaisaran terkuat dan terkaya yang pernah ada. Mansa Musa wafat sekitar tahun 1337, meninggalkan warisan yang tak ternilai. Dia membuktikan bahwa Afrika bukan hanya tanah sumber daya, tetapi pusat intelektual dan kemakmuran dunia. Dia adalah Iron Man sejati yang menggunakan kekuatannya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun peradaban melalui pendidikan dan iman. Sejarahnya tetap bersinar, sekilau emas yang pernah dia bawa melintasi Sahara. Inilah Mansa Musa, raja terkaya yang pernah menginjakkan kaki di bumi.